nggak sih, di balik semua asap ini sebetulnya ada sebuah mesin ekonomi yang sengaja terus diputar. Mesin yang tanpa henti melahap ekosistem kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsudin Simau. Baik, hari ini saya kembali membaca berita tentang ancaman lain yang mengancam negara Republik Indonesia, negara kita tercinta ini, setelah beberapa daerah, khususnya di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ya, secara keseluruhan Indonesia telah dilanda bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir. Nah, belum lama ini Kementerian Kehutanan justru merilis bahaya lain yang mengancam kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini sudah dibuatkan petanya, itu khususnya di Kalimantan dan Sumatera, Pulau Sumatera. Ini ancaman lain ya setelah bencana. Nah, bagaimana liputannya, bagaimana analisisnya? Simak video ini. Oke, saat Indonesia lagi sibuk-sibuknya menangani banjir dan longsor, ada satu lagi nih bencana yang polanya ya udah jadi langganan tahunan, kebakaran hutan dan lahan. Tapi, tahu nggak sih, di balik semua asap ini sebetulnya ada sebuah mesin ekonomi yang sengaja terus diputar. Mesin yang tanpa henti melahap ekosistem kita. Yuk kita coba bedah sama-sama mesin perusak ini. Nah, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita lihat dulu siklus apinya yang sebenarnya sangat bisa ditebak. Terus, kita bongkar kenapa ini bukan bencana alam biasa, tapi justru bencana buatan, dan kita akan pakai kacamata dari sebuah teori sosiologi yang keren banget. Nanti, teori itu kita terapkan langsung ke kasus di Indonesia, dan terakhir, kita lihat gambaran besarnya, gimana alam selalu jadi korban demi tuntutan pertumbuhan ekonomi. Kita mulai dari sini ya. Di saat kita masih dalam proses pemulihan dari bencana banjir, ancaman yang udah kita kenal banget ini datang lagi. Karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Ini tuh bukan kejutan lagi. Ini udah jadi siklus tahunan yang tragisnya sangat-sangat bisa diprediksi. Nah, lihat deh, ancamannya itu spesifik banget. Pemerintah bahkan udah punya petanya, udah nandain mana aja wilayah prioritasnya. Coba perhatikan daerah yang disebut. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan. Banyak dari area ini adalah lahan gambut yang luas, sebuah ekosistem yang super rentan. Sekali gambut kebakar, apinya itu susah banget dipadamin, dan kerusakannya luar biasa. Dan ini bukan satu peristiwa besar yang terjadi serentak gitu aja. Coba lihat tabel ini. Krisis ini datangnya bertahap. Sumatera bagian utara mulai duluan, sekitar Februari sampai Maret. Nanti, Kalimantan nyusul di bulan Mei sampai Juni. Tapi puncaknya, momen paling kering dan paling bahaya itu terjadi barengan di Juli sampai Agustus. Pola ini nunjukin betapa terstrukturnya ancaman ini kan? Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan paling penting. Kalau polanya sejelas ini, bisa ditebak dari tahun ke tahun, di tempat yang itu-itu lagi, apa kita masih bisa bilang, ini murni bencana alam biasa? Atau, jangan-jangan ada sesuatu yang lain di baliknya? Jawabannya, menurut kacamata sosiologi lingkungan, adalah bukan. Kebakaran-kebakaran ini sama sekali bukan fenomena alam biasa. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah konsekuensi yang sangat logis dari struktur ekonomi tertentu yang kita anut. Jadi, untuk benar-benar membongkar masalah ini sampai ke akarnya, kita butuh sebuah alat bantu, semacam kacamata khusus gitu. Ada sebuah teori yang bisa bantu kita melihat dengan lebih jernih, kenapa sih bencana ini terus-terusan terjadi, padahal kita semua tahu dampaknya separah apa. Oke, teori ini namanya treadmill of production, atau kalau kita Indonesia kan, teori laju produksi. Coba dibayangin alat lari di gym yang nggak bisa berhenti, dan malah makin lama makin kenceng. Nah, itulah treadmill. Teori dari Alan Schneeberg ini jadi kunci buat kita ngerti kenapa asap kayaknya nggak pernah benar-benar hilang dari langit kita. Jadi, inti dari teori laju produksi ini apa sih? Sebenarnya sederhana. Bayangin aja sistem ekonomi kita itu ada di atas treadmill yang kecepatannya terus nambah. Dia nggak pernah puas, selalu menuntut pertumbuhan, lagi dan lagi, tanpa henti. Dan bahan bakar untuk lari non-stop ini, ya sumber daya alam kita, yang mau nggak mau pasti akan terkuras dan rusak. Kutipan dari Schneeberg ini, wah ngena banget, tumbuh atau mati. Dalam sistem ini, nggak ada pilihan lain. Perusahaan harus terus ekspansi, produksi harus terus naik, dan akhirnya tekanan ke alam jadi sesuatu yang nggak bisa dihindari. Oke, sekarang kita coba tarik teori yang tadi kedengarannya agak abstrak ini ke kasus yang sangat nyata.
Gimana sih konsep treadmill tadi bisa menjelaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan? Nah, inilah wujud nyata treadmill produksi itu di Indonesia. Mesin utamanya adalah ekspansi besar-besaran kebun sawit dan tambang batu bara. Permintaan dari seluruh dunia dan target produksi yang ketat bikin perusahaan butuh lahan baru secepatnya. Nggak ada waktu buat nunggu. Dan disinilah letak masalahnya. Kenapa harus dibakar? Jawabannya sebenarnya brutal dan sangat simpel. Karena itu cara yang paling menguntungkan. Dari sudut pandang bisnis, membakar lahan adalah metode paling murah dan paling cepat untuk land clearing. Ini bukan kecelakaan, ini adalah kalkulasi bisnis yang dingin, di mana nilai sebuah ekosistem dianggap nol. Di situasi ini, pemerintah seringkali berada di posisi yang serba salah. Di satu sisi, ada kewajiban buat melindungi lingkungan dan menegakkan hukum. Tapi di sisi lain, ekonomi nasional dan juga pendapatan daerah sangat bergantung sama investasi dari industri-industri ini. Nah, ketergantungan inilah yang seringkali bikin hukum lingkungan jadi tumpul saat berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Konsep ini penting banget untuk kita pahami. Ketidakadilan ekologis. Apa itu? Sederhananya gini, sebuah situasi di mana keuntungan dari aktivitas yang merusak lingkungan cuma dinikmati segelintir pihak, tapi dampaknya, biaya kesehatan, biaya pemulihan kerusakannya, itu ditanggung oleh kita semua, oleh masyarakat luas. Coba kita rinci ya pertukaran yang timpang ini. Keuntungannya lari kemana? Ya ke perusahaan, yang dapat lahan murah dan profit yang tinggi. Terus, bebannya ditanggung siapa? Kita semua. Kita yang harus bayar biaya rumah sakit karena ISPA, negara yang keluar uang banyak buat pemadaman api, dan yang paling parah, kita semua kehilangan warisan alam, sebuah kerugian yang nggak bisa dihitung pakai uang dan nggak akan pernah bisa kembali lagi. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir, di mana kita akan melihat kenapa solusi-solusi yang ada sekarang seringkali nggak mempan, dan apa sebetulnya implikasi yang lebih besar dari sistem yang rusak ini. Kita seringkali fokusnya di sininya, di solusi permukaan. Kirim helikopter waterbombing, bentuk satgas, bikin kebijakan-kebijakan teknis. Tapi seperti yang ditunjukkan teori tadi, itu semua cuma kayak nyiram puncak gunung es. Kita nggak pernah benar-benar menyentuh mesin raksasa di bawahnya, yaitu laju ekspansi industri yang tanpa henti, sebuah sistem yang memang dibangun di atas pengorbanan alam. Inilah kenapa perubahan yang benar-benar mendasar itu susah banget terwujud. Solusi yang sebenarnya efektif, kayak restorasi gambut besar-besaran atau moratorium total izin baru, seringnya mental. Kenapa? Karena solusi-solusi itu berbenturan langsung dengan kepentingan ekonomi dan logika tumbuh atau mati dari treadmill produksi tadi. Pada akhirnya, ini dia kesimpulan utamanya. Selama tolok ukur kesuksesan sebuah negara itu cuma sebatas angka pertumbuhan PDB dan volume ekspor, maka alam akan selalu ada di posisi yang terancam. Ia akan selalu dilihat sebagai sumber daya yang bisa dan boleh dikorbankan demi mengejar angka-angka itu. Saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Gimana kalau kita coba benar-benar mengubah cara kita memandang dunia? Gimana kalau hutan, gambut, dan sungai itu kita lihat bukan lagi sekedar kolom aset di neraca ekonomi, tapi kita lihat sebagai fondasi kehidupan kita, sebagai sistem penopang yang kalau dia runtuh, maka semua angka pertumbuhan ekonomi yang kita banggakan itu nggak akan ada artinya sama sekali.